Kisah Para Rasul. Ya, saya harap kita tidak bosan-bosan di dalam kita belajar bersama-sama kitab Kisah Para Rasul dan juga tema kita di dalam tahun ini yaitu together. Katakan bersama-sama together. Ya, bersama-sama. Kita akan bersama-sama sesuatu pemulihan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan daripada gereja Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul telah berkata, telah mengatakan kepada kita bahwa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menerima apa saudara? Menerima kuasa, katakan bersama-sama kuasa. Setiap daripada kita, Tuhan memberikan akan kuasa. Roh Kudus itu telah turun di dalam kehidupan kita. Dan setiap daripada kita, Tuhan memberikan akan kuasa. Roh Kudus itu terus ada di dalam kehidupan kita. Dan kuasa itu Tuhan tetap akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu apa yang tadi baru saja saya saksikan. Bahwa kuasa daripada Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita, Tuhan akan nyatakan. Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita telah belajar bersama-sama bagaimana gereja mula-mula. Kita akan belajar bagaimana gereja mula-mula terjadi dan saya percaya gereja mula-mula itu harus terjadi sampai saat ini juga. Ada amin saudara. Sering orang berkata bahwa itu yang terjadi dahulu. Kalau kita selalu berpikir bahwa itu hanya yang terjadi dahulu, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahulu. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Ada amin saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang dahulu. Roh Kudus bekerja bukan Roh Kudus yang dahulu. Maka dari itu Roh Kudus yang bekerja dahulu juga bekerja sekarang dan akan selama-lamanya Roh Kudus akan bekerja hal yang sama. Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Tuhan akan menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan selama manusia masih hidup di dunia ini. Tuhan ingin melakukan sesuatu pekerjaannya melalui kehidupan gereja Tuhan. Kita sudah bersama-sama belajar bahwa murid-murid Tuhan, gereja Tuhan pada saat itu. Gereja mula-mula mereka hidup, mereka berdoa bersama-sama, mereka mempelajari akan firman Tuhan bersama-sama, menggali akan firman Tuhan. Mereka hidup di dalam persekutuan, di dalam fellowship, dan juga mereka hidup menjadi akan saksi Tuhan. Sesuatu kehidupan yang sangat luar biasa. Banyak kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Kalau saya sudah boleh bayangkan, ya, saudara mari kita bayangkan bersama-sama. Gereja Tuhan, di dalam gereja mula-mula, mereka bersama-sama apa? Berdoa. Mereka bersama-sama apa? Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahwa mereka hidup menggali akan firman Tuhan. Bersama-sama menerima akan pelajaran akan rasul-rasul. Mereka bersama-sama menggali akan firman Tuhan. Itu adalah gereja mula-mula. Gereja mula-mula mereka hidup di dalam apa? Fellowship. Gereja mula-mula hidup bersama-sama menyaksikan akan kasih Tuhan. 4 hal yang kita bisa melihat di dalam kehidupan gereja mula-mula. Tetapi kebenaran ini telah ditinggalkan oleh banyak gereja. Kebanyakan gereja hanya sekedar Sunday service. Tidak ada kuasa daripada doa bersama-sama. Tidak ada kuasa daripada hidup firman Tuhan. Bible study secara bersama-sama lebih dalam. Tidak ada fellowship bersama-sama setelah kebaktian. Bye-bye, satu dengan yang lain tidak kenal each other. Dan gereja Tuhan saat ini banyak sekali terjadi, mereka tidak menjadi saksi. Mereka hanya sekedar makan dan makan dan makan akan firman doang. Banyak gereja hanya sekedar melihat entertainment, kalau saya boleh katakan.
Karena gereja dibuat secara luar biasa, entertainment secara rapi. Mereka hanya duduk dan enjoy. Kebenaran akan firman Tuhan, kebenaran yang sebenarnya banyak sekali telah ditinggalkan di dalam gereja Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengenal akan kebenaran ini, biarlah kita boleh memulihkan kebenaran akan firman Tuhan ini. Kebenaran apa yang seharusnya gereja Tuhan terjadi. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, kenapa mereka menuliskan, Lukas menuliskan di dalam kitab Para Rasul bahwa di situ dituliskan cara hidup jemaat. Dituliskan akan gereja mula-mula. Supaya apa saudara? Supaya setiap daripada kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja melalui gerejanya. Ada amin saudara. Supaya setiap daripada kita aware, kita mengerti dengan jelas bagaimana Tuhan bekerja untuk gerejanya. Supaya kita bisa meniru, supaya kita bisa melihat. Demikianlah yang Tuhan mau di dalam gereja Tuhan. Demikianlah yang harus terjadi. Oleh sebab itu biarlah saya rindu kebenaran akan gereja daripada mula-mula ini terjadi di dalam kehidupan kita semua. Ada amin saudara. Biarlah kebenaran ini boleh terjadi karena Tuhan kita adalah Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Enggak yang awal doang, tetapi yang awal dan yang akhir. Ada amin saudara. Banyak sekali hal-hal kalau kita melihat di dalam kehidupan daripada gereja mula-mula. Gereja mula-mula begitu orang-orang jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan begitu hidup di dalam sesuatu yang radikal. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Hidup mereka penuh dengan komitmen. Hidup mereka di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Mereka berapi-api untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan. Mereka secara luar biasa. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini? Yang terjadi pada saat ini, oh enggak usah fanatik deh. Jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja deh. Ya. Saudara, saya baru kaget saat dengar. Ada orang-orang Kristen yang mempunyai prinsip hybrid sekarang. Karena ada istilah hybrid, mobil hybrid, bisa engine, bisa baterai. Ya. Orang-orang Kristen banyak hal yang sekarang saat ini ya mengatakan akan dirinya percaya Roh Kudus, juga percaya yang lain. Ya. Hybrid saudara. Ada orang yang mengatakan fusion. Melebur aja deh, melebur. Ya. Mereka sudah gak solid lagi. Banyak sekali hal-hal yang terjadi, mereka mengajarkan akan toleransi dan lain sebagainya, sehingga tidak ada sesuatu kehidupan yang radikal seperti murid-murid Tuhan. Pada saat itu, tidak ada sesuatu kehidupan di mana mereka ya makin lama makin luntur kalau saya katakan. Padahal firman Tuhan katakan, kamu bukan berasal daripada dunia. Kamu jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi anak-anak Tuhan mulai sepertinya mau menjadi sama dengan dunia. Kehidupan mereka menjadi sama dengan dunia. Saya enggak mengatakan salah, saudara. Orang yang sudah punya anting, tatoan banyak dan lain sebagainya, memang dulunya dia demikian. Ya, sebelum dijamah Tuhan, sebelum mengerti Tuhan. Tetapi kita yang mengerti Tuhan, jangan justru seperti yang orang dulu seperti tidak pernah dijamah oleh Tuhan. Atau belum dijamah oleh Tuhan. Ada amin saudara. Sehingga kita mau sama seperti mereka. Mereka demikian bukan asalnya dari mula-mula terus menjadi seperti dunia. Tetapi justru mereka dulu dari dunia dan dijamah oleh Tuhan menjadi berubah. Meskipun mungkin tatonya masih banyak, anting-antingnya lebar sekali, ya, dan lain sebagainya. Tetapi banyak sekali yang meniru akan dunia ini.
menjadi luntur, saudara. Menjadi luntur. Kebenaran akan firman Tuhan tidak ditegakkan. Saya khawatir, saudara. Karena Tuhan Yesus katakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Secara cepat dikatakan bahwa ayat yang ke-16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari apa? Mulutku. Dikatakan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Tuhan tidak menyukai akan kehidupan yang suam-suam, yang hybrid, yang hanya setengah-setengah. Tuhan mau untuk kita semuanya atau tidak sama sekali. Tuhan katakan di sini di dalam ayat ini, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan apa? Memuntahkan. Aku akan memuntahkan sesuatu yang sungguh mengerikan kalau saya boleh katakan. Kalau di akhir daripada zaman Tuhan memuntahkan orang-orang percaya. Yang sebenarnya percaya dengan Tuhan, tetapi karena hybrid, karena tidak panas dan tidak dingin, maka itu Tuhan memuntahkan. Alangkah baiknya kalau kita ini berapi-api untuk Tuhan. Ada amin, saudara. Kita hidup secara radikal. Kita hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Terjadi di dalam kehidupan kita. Terjadi di dalam kehidupan akan gereja Tuhan. Ada suatu kejadian pada saat Februari 15 pada tahun 1921. Di sebuah hospital yang bernama Carnegie Summit Hospital di New York. Seorang dokter mengoperasi akan usus buntu pada saat itu. Saudara, orang yang mengoperasi adalah Dr. Evan O'Neil Kani. Yang mana pada saat itu dia percaya, dia sudah banyak mengoperasi akan usus buntu, kira-kira hampir 4.000 kali dia lakukan. Tetapi Februari 15 adalah hari yang sangat luar biasa. Kejadian yang sangat luar biasa. Karena dia percaya bahwa anestesia secara lokal lebih baik daripada anestesia seluruh badan. Dia katakan bahwa saya percaya hal ini akan membuat orang lebih cepat sembuh, merasa tidak bahaya, kalau hal ini boleh dilakukan kepada setiap orang yang dioperasi, dia katakan. Dia menganut akan teori ini, dan banyak dokter percaya pada saat itu. Tetapi, hal ini belum di-approve, karena belum pernah dibuktikan. Dia mencari orang yang mau untuk dioperasi. Semua orang takut. Karena apa? Dia takut. Dia melihat dirinya sendiri, dia takut. Pada saat mungkin ususnya dikeluarkan dan lain sebagainya. Orang akan ketakutan, saudara. Ya, karena hanya di anestesia secara lokal. Sedangkan dia masih sadar bisa melihat sana sini. Ya. Maka dari itu enggak ada orang yang mau, saudara. Tapi puji Tuhan, pada saat Februari 15, dia mendapatkan akan orangnya. Orangnya ini ya mengatakan bahwa dia sakit di bagian bagian perutnya, bahwa dia sudah setelah diperiksa ditemukan ada memang sesuatu peradangan, inflammation di usus buntunya, ya. Maka dari itu dilakukan pada saat itu. Dua hal yang terjadi yang sangat heran, ya, yang tidak seperti biasanya operasi usus buntu sudah merupakan sesuatu hal yang biasa. Tetapi Februari 15 tahun 1921 terjadi sesuatu operasi yang luar biasa, yang heran. Ya, karena apa? Yang pertama, anestesia lokal dilakukan untuk operasi usus buntu yang pertama kali. Yang kedua, yang dioperasi adalah
Dokter Kani sendiri. Silakan Peter. Ya. Yang dioperasi adalah Dokter Kani sendiri. Ya, mana? Ya, ini Dokter Kani. Ya. Apa yang dia percaya, dia lakukan untuk dirinya sendiri. Silakan next. Ya. Dia mengoperasi. Ya. Usus buntunya sendiri, saudara. Karena dia pada saat itu benar. Dengan teori dia percaya, dia menemukan orang nggak menemukan, tetapi pada saat itu entah bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya, dia mengalami akan radang usus dan dia mengoperasi akan usus buntunya sendiri dengan anestesia secara lokal. Sesuatu yang luar biasa. That's why if you have a product to sell, ya, or an idea to introduce, consider how much you believe it. Banyak daripada kita, sudah Peter, ya, banyak daripada kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kita, seperti yang tadi saya katakan, kita seringkali hybrid. Ya pengertian kita, ya dunia, ya Tuhan. Tetapi Dr. Kani believe, teori dia bahwa dia sesuatu yang benar. Maka dari itu dia melakukan untuk dirinya sendiri. Kalau setiap daripada kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, sungguhkah benar-benar Tuhan itu baik di dalam kehidupan saudara? Sungguhkah saudara sanggup, mau, dan bisa untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan saudara? Di dalam kehidupan kita Tuhan mau untuk kita menjadi orang-orang Kristen seperti gereja mula-mula. Orang-orang Kristen di dalam gereja mula-mula, mereka begitu radikal hidupnya. Mereka katakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, saudara bisa melihat di situ. Saya sudah pernah sedikit menyampaikan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Di dalam ayat yang ke-13, di dalam ayat yang ke-13, dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian, sekali lagi katakan keberanian, Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, bahwa mereka itu orang biasa, tetapi keberanian daripada Yohanes dan Petrus. Yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka mengenal sebagai pengikut Yesus. Karena apa? Karena keberanian daripada Roh Kudus yang diberikan, yang dicurahkan kepada Petrus dan Yohanes. Sesuatu di mana mereka hidup secara radikal. Petrus yang dahulunya mereka sebagai orang yang takut, orang yang menyangkal Tuhan, tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berani. Mereka menjadi orang yang radikal. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita harus menjadi orang yang demikian, gereja Tuhan yang demikian. Kenapa gereja Tuhan menjadi 3.000 pada saat itu? Tuhan menambahkan dari 240 menjadi 3.000 jiwa. Kenapa mereka bertumbuh begitu cepat? Karena mereka percaya akan pekerjaan Tuhan. Mereka mau berdoa bersama-sama, mereka deep di dalam firman Tuhan. Mereka berfellowship bersama-sama, ada sesuatu kesatuan. Kalau gereja Tuhan mengasihi satu dengan yang lain, hidup dalam kesatuan. Firman Tuhan katakan, mereka menjadi saksi bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Ada amin saudara. Itu firman Tuhan katakan. Dan juga mereka mau pergi untuk menyaksikan kehidupan akan gereja Tuhan adalah gereja yang radikal secara demikian, saudara. Kalau kita boleh melihat di dalam kitab pasal yang keempat ayat yang ke-31 dikatakan, ketika mereka berdoa bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Dengan apa saudara? Berani. After they pray, the place where
they were meeting was shaken, dikatakan. And they were all filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. And spoke the word of God boldly. Mungkin saudara speaking tongue. Mungkin kita menyembah di dalam roh. Tetapi apakah kita spoke the word of God? Menyampaikan, mengabarkan akan firman Tuhan secara boldly, secara radical di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita di tempat kerja? Bagaimana mereka melihat bahwa kita orang Kristen atau tidak? Atau kita sebagai orang Kristen yang setengah-setengah. Di gereja kita sebagai orang Kristen, tetapi kita di luaran, kita seperti bunglon. Tuhan mau hidup kita sebagai orang yang mempunyai sesuatu keberanian, bold, sungguh-sungguh. Apa yang kita percaya, itu yang ada di dalam kehidupan kita. Ada amin. Hidup kita harus sebagai hidup yang radikal. Kalau saya boleh katakan. Di dalam kisah para rasul pasal yang ke-14. Kita lihat. Kalau tadi kehidupan siapa? Petrus dan Yohanes. Kita lihat Paulus dan Barnabas. Di dalam kisah para rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lamanya di situ. Mereka mengajar dengan apa? Mengajar dengan berani. Karena mereka percaya kepada, perhatikan saudara. So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord who confirmed the message of His grace and enabling them to do miraculous signs and wonders. Mereka berbicara secara boldly. Kenapa? Karena mereka percaya Tuhan. Ada amin saudara. Saudara melihat ayat ini? Ya. Paulus dan Barnabas mereka berani. Kenapa mereka berani sih? Karena mereka percaya Tuhan. Bukankah ayat ini berkata demikian? Ya. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya Tuhan, titik. Saya menghimbau, saya mengajak. Kalau kita benar-benar percaya dengan Tuhan, biarlah hidup kita benar-benar sebagai orang percaya. Ada amin saudara. Hidup saudara dan saya benar-benar sebagai orang yang percaya. Kehidupan kita harus sebagai orang-orang sebagaimana kita, apa yang kita percayain. Di dalam kitab Amsal, kita buka di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-16, Proverbs chapter 16, Amsal 16, ayat yang ke-3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka laksanalah segala rencanamu. Commit your work to the Lord and your thought will be established. Dikatakan commit your work. Commit. Ada sesuatu komitmen, radical commitment yang akan membuat perencanaanmu terlaksana. Membuat segala sesuatu di dalam kehidupan kita, apa yang kita rencanakan, apa yang kita planningkan di dalam tahun ini. Semuanya akan terlaksana kalau kita ini ada sesuatu komitmen di dalam kehidupan kita. Penulis Amsal ini tidak mengatakan bahwa segala sesuatu akan dinyatakan, akan terjadi, ya. Tetapi dikatakan bagi orang-orang yang mau mempunyai komitmen yang akan terjadi, yang terlaksana. Di dalam kehidupan kita, di dalam kitab apa yang kita boleh pelajari di dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka semua hidup benar-benar sungguh-sungguh menjadi terang, menjadi garam.
Mereka hidup secara radikal. Mereka hidup benar-benar mau menjadi saksi. Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Mereka benar-benar menjadi saksi. Maksudnya, mereka sepenuhnya diberikan hidup mereka untuk Tuhan. Di dalam suatu offering ada seorang anak yang masih kecil karena dia biasa di sekolah minggu. Dia suatu saat offering ya memakai plate ya diberikan, diedarkan ya. Anak ini langsung menaruh plate-nya di lantai, saudara. Oh, semua orang melihat loh kok ditaruh di lantai sama anak kecil gitu ya. Lalu dia taruh di lantai dan dia berdiri di atasnya. Maminya bertanya, kenapa kamu kok berbuat demikian? Ya, saya di Sunday School, ya, guru Sunday School mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan. Mam, ini kan persembahan, ya, maka itu aku mau mempersembahkan hidupku. Hidup kita adalah hidup yang seharusnya demikian, saudara. Mempersembahkan hidup kita seluruhnya atau tidak sama sekali. Ada amin, saudara. Itu adalah kehidupan yang radikal. Nanti saya akan terus menyambung akan firman Tuhan ini di dalam khotbah-khotbah saya. Saya ingin menyelesaikan di dalam hal ya radical commitment ini. DNA saudara dan saya adalah DNA yang radikal. Gereja IFGF didirikan dengan DNA yang radikal. Kalau saya boleh katakan. Saya bersama-sama dengan mereka yang hidup di dalam gereja IFGF sebelum berdiri. Mereka semua adalah orang-orang yang radikal. Kalau saya boleh katakan. Mereka yang mau menyerahkan akan hidupnya untuk Tuhan. Mereka tidak peduli, mereka dulu pelajar-pelajar semuanya, mereka masih muda. Ada dompet, ya di dalam dompetnya hanya $3.000. Mereka mau mengadakan KKR di salah satu gedung. Dia memberikan yang sebenarnya itu adalah uang untuk sekolahnya. Tetapi Tuhan honor akan semuanya. Saya enggak mengatakan saudara harus melakukan demikian. Kalau Tuhan enggak suruh jangan lakukan. Ada amin saudara. Iya. Tetapi saya ingin menunjukkan sesuatu kehidupan yang radikal. Kalau saya melihat dulu bahwa di dalam Thanksgiving retreat dan lain sebagainya dari San Francisco, dari Fresno, dari LA, dari Oklahoma, mereka bisa berkumpul bersama-sama. Setelah ada gereja di Houston pun, ya orang-orang dari Houston retreat bersama-sama di mana Pak Simon? Pak Simon ingat pasti. Ya, di dekat San Francisco, is that right Pak Simon? Ya, gereja kita dimulai dengan orang-orang yang radikal. Di Santa Cruz, ya, thank you Pak David. Pak David masih ingat sekali. Ya. Gereja kita gereja yang radikal. Dimulai dengan orang-orang yang radikal. Mereka yang mau melayani Tuhan. Mereka menyerahkan akan hidupnya untuk Tuhan. Gak peduli melihat apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia tahu akan panggilan daripada Tuhan. Menyerahkan. Saya sangat benar-benar bersyukur dengan permulaan daripada gereja ini. Permulaan daripada gereja ini mereka yang tinggal di gereja kita dulu di Clear Lake, saudara, 33 mile. Saya sudah mengukur dari tempat ini ke Clear Lake itu kira-kira 33 mile. That's why saya move dari Clear Lake ke Missouri City. Tapi dulu saudara saya benar-benar honor, salut dengan gereja mula-mula, jemaat mula-mula maksud saya. Daripada gereja IFGF Houston ini. 33 mile mereka drive dari daerah ini ke Clear Lake. Sabtu untuk latihan musik, pulang, Minggu untuk kebaktian di Clear Lake, 33 mile, twice a week. DNA kita adalah DNA yang radikal. Saya menyerahkan akan hidup saya menerima akan panggilan Tuhan karena saya melihat orang-orang yang hidup secara radikal. Di Oklahoma,
dari Oklahoma City, Stillwater, Edmond, mereka begitu melayani Tuhan secara demikian. Wow. Di situ Tuhan berbicara dalam kehidupan saya, tuayan banyak pekerja kurang. Saya menyerahkan pekerjaan saya. Saya mau untuk melayani akan Tuhan. DNA saudara adalah DNA yang radikal. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang radikal. Kita buka di dalam kitab Markus. Markus pasal yang ke-16. Kitab Markus. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Oke, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke Matius, sorry. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Oke. Ya, di sini dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi, garis bawain pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, garis bawain penderitaan. Ya, dari pihak tua-tua, kepala ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di situ dikatakan Petrus ayat 22 menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranyalah Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tidak menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, enyalah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus begitu committed. Tuhan Yesus begitu committed sehingga dia mau pergi. Sesuatu radical commitment untuk dia mau pergi, padahal dia pergi ke tempat yang mana secara manusia tempat yang dia tidak sukai juga. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan Yesus gak suka tempat itu? Tuhan Yesus gak suka. Firman Tuhan katakan dia sebagai anak, bukan anak manusia. Pada saat dia di dunia, dia sebagai anak manusia. Dia sebagai anak Allah, but dia sebagai anak manusia as well. Ya. Sebagai anak manusia saya percaya dikatakan bahwa Tuhan memberitakan akan penderitaannya. Kalau dia mengatakan penderitaan berarti dia benar-benar mengerti apa artinya penderitaan. Firman Tuhan katakan bahwa dia pergi untuk menderita. Sesuatu radical komitmen untuk mau pergi untuk menderita. Ada yang mau pergi untuk menderita? Tuhan kita, Tuhan yang mau pergi untuk menderita. Saya percaya ini radikal. Ada amin saudara. Ini radikal. That's why DNA kita adalah DNA yang radikal. Bukan hybrid saudara. Oke? DNA yang saudara dan saya punyai adalah DNA yang seperti Tuhan Yesus punyai. Kita keturunan daripada Tuhan Yesus. Gak heran kalau murid-murid Tuhan, semua yang menerima akan Roh Kudus, kuasa daripada Roh turun atas hidup mereka, mereka menjadi orang yang berani, yang radikal. Gak heran, karena DNA-nya memang DNA yang radikal. Tuhan Yesus mau pergi, committed untuk pergi, committed untuk menderita, committed. Firman Tuhan katakan, yang tadi kita baca, bahwa mereka committed untuk mau mati. Untuk mau mati. Tapi firman Tuhan juga katakan bahwa dia committed untuk dibangkitkan. Untuk dibangkitkan. Bukan hanya sesuatu yang mana Yesus hanya committed untuk dibangkitkan saja,
tetapi di dalam suka dan duka, Tuhan Yesus tetap menjadi orang yang committed, yang radikal. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus pada saat itu yang belum mengerti akan rencana Tuhan. Gak mengerti dengan benar-benar siapa Yesus. Apa yang dia lakukan. Maka dari itu sebab itu dia menarik akan Yesus. Dia menarik ke samping. Dia katakan, hal ini jangan sampai terjadi. Ya. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah. Karena engkau apa? Menjadi batu sandungan, saudara. Enggak heran. Kalau hidup kita enggak benar-benar bisa committed, kita mudah sekali menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kalau kita pakai kalung Kristen, ya, and then perbuatan kita tidak seperti apa yang kita percaya, kita menjadi batu sandungan. Ada amin. Pada saat kita benar-benar mengerti apa yang kita percaya, kita lakukan di dalam kehidupan kita, disitulah DNA kita. Disitulah yang Tuhan mau untuk gereja Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap daripada kita. Orang yang mempunyai radical commitment, mereka tidak akan mudah untuk mendua hati. Orang yang tidak memikirkan akan pemikiran manusia, mereka akan menjadi orang yang radikal. Pikiran mereka adalah pikiran daripada Allah, yang dipikirkan oleh Allah sendiri. Kita buka di dalam ayat yang ke-24, di dalam ayat 24 di dalam kitab Matius itu. Ya. Di sini Tuhan juga memerintahkan untuk kita mempunyai kehidupan yang radikal. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku. Berapa banyak mau mengikut Tuhan? Tapi firman Tuhan katakan, hidup secara radikal. Ya, pikul salibmu. Pikul salib. Setiap daripada kita. Ini sesuatu pernyataan yang saya boleh katakan, pernyataan sebagai syarat-syarat orang yang mau mengikut Tuhan. Hidupnya harus radikal. Ya, saya mengucap syukur. Ya, di sini juga ada teman-teman yang drive-nya sekarang jauh sekali dari Tombol gitu ya, drive ke sini. Saya percaya kalau mau ke gereja ini begitu jauh, that's radical. Otherwise they just sleep at home. Amen. Ya. Pikul salib. Pikul salib. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan mau untuk kita berani menyangkal akan kedagingan kita, keegoisan kita, berpusat pada diri sendiri. Tuhan mau untuk kita benar-benar bisa untuk melakukan akan hal ini. Untuk menyangkal akan kedagingannya, menyangkal akan dirinya. Mau untuk memikul salib, memikul akan beban, memikul tugas-tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk setiap daripada kita. Untuk pundak kita ini enggak kosong, saudara. Pundak kita ini ada sesuatu beban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara hidup, ada sesuatu beban yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Kuk yang kupasang itu apa? Enak. Dan bebanku pun ringan. Halo. Kuk yang kupasang. Pasti ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kita bukan menjadi anak-anak Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang kosong. Pulang di hadapan Tuhan dengan pundak yang kosong. Tuhan memberikan sesuatu. Hook di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk setiap daripada kita menjadi jemaat yang radikal. Ada amin saudara. Jemaat yang tahu akan panggilan daripada Tuhan. Jemaat yang tidak hanya sekedar berbahasa roh, tetapi benar-benar di mana roh itu benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang benar-benar beroperasi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita menjadi setiap anak-anak Tuhan yang hidup dengan penuh komitmen. Maka itu saya katakan, di dalam mengikut Tuhan secara seluruhnya atau tidak sama sekali. Karena di dalam mengikut Tuhan, gak ada. Ya. Kalau Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau cuma separuh, gak hidup saudara. Ada amin. Tuhan mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau hidup itu semuanya. Ya. Persembahkan kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh. Tidak ada kehidupan. Maka dari itu seluruhnya atau tidak sama sekali. Ya. Sesuatu statement yang mungkin cukup keras, but inilah kehidupan daripada gereja. Otherwise, kitab Wahyu yang tadi kita baca, bahwa Tuhan akan memuntahkan. Saya nggak mau melihat akan hal ini di dalam kehidupan kita semua. Ada amin saudara? Ya. Jangan kita hidup suam-suam kuku. Jangan kita tidak panas dan kita tidak dingin. Kita hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Ada amin? Biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu senantiasa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 setahun, kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak hanya kita sebagai anak Tuhan kalau hari Minggu saja, atau pada saat kita doa Thursday, tetapi every day, di rumah, di tempat kerja, di tempat bermain, pada saat kita pacaran, pada saat apa yang kegiatan-kegiatan yang saudara lakukan, semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Ada amin saudara?